Pak Murjogo dan Pak Agus terkait dengan sistem pembinaan. Sistem pembinaan kan kadang kita bisa mengawasi, kadang kita juga ada keterbatasan. Sistem pembinaan kepada anggota. Yang paling pokok diajarkan ini supaya tidak salah pengertian, salah jalur dalam mengartikan saya ke perguruan itu, terutama ya jiwa korsa. Jiwa korsa ini tentara pun ada Pak, jiwa korsa ini. Tapi jiwa korsa di saat yang baik, hal yang baik jiwa korsa. Jangan sampai jiwa korsa itu diterapkan pada jiwa pada kejadian ataupun hal yang salah. Nah, pripun nih Pak, gimana ini? Ya. Nggih. Kita sering menyampaikan Pak. Nggih. Korsa itu penting. Korsa itu penting. Ya, untuk kesatuan ya itu. Nggih. Tapi dalam ajaran saya sendiri, tolong menolong, bantu membantu, bela membela, tapi dalam hal kebaikan. Janganlah tolong menolong, bantu bantu dalam penyelewengan di luar ajaran itu. Maka tolong menolong, bantu bantu, bela membela itu di dalam ketakwaan dan kebaikan. Janganlah di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu selalu kita sampaikan. Nah, inilah dari pengertian dalam esai itu seperti itu. Sehingga yang nantinya manakala setelah dikejar kita beri evaluasi. Kemudian kalau memang belum paham, silaturahmi pada saudara yang lebih tua. Sehingga akan mendapatkan penjelasan, akan memahami. Kalau sudah paham, tidak hanya cukup dipahami. Yang paling utama adalah untuk diamalkan. Tidaklah seluruh diamalkan, tidak. Satu persatu. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak diamalkan. Pemahaman itu memang sulit, Pak. Memahamkan itu sulit. Lebih sulit lagi kalau pengamalan. Ini saja. Pasti itu Pak. Pasti. Pak Uzair dulu. Terima kasih. Jadi begini Pak. Menurut saya memang pembinaan ini tidak bisa hanya kita serahkan kepada yang yang dituakan misalnya, menjadi tanggungannya ketua umum misalnya. Tidak mungkin kita melayani sekian banyak anggota ini. Oleh karena itu mekanisme yang ada kalau di SRAT itu ada pembagian wilayah pengurus, kemudian pembina ini kita atur. Jadi mereka yang sudah tingkatannya lebih tinggi ini kita atur untuk melakukan pembinaan di wilayah-wilayah tertentu, kita bagi. Seperti di Madiun yang di kecamatan ini adalah ini tanggung jawabnya, itu ada. Kerjakan, laporkan. Gitu. Nah, menurut hemat kami begini Pak. Jadi mungkin kalau bisa kita adakan pembinaan itu secara periodik, itu keterlibatan daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, TNI Polri, ini memang kita butuhkan Pak. Kita butuhkan, dan ini mungkin satu saat misalnya ada di Korem misalnya. Di Korem itu dulu setiap ulang tahun Korem itu mulai zamannya Pak Luhut. Kita membuat event kejuaraan antar kodim sekorem dulu. HUT Korem berjalan sampai beberapa kali Pak. Itu alhamdulillah sangat positif sekali. Jadi masing-masing kodim membawa kontingen. Jadi sudah tidak membawa nama perguruan tapi kontingen. Kemudian ada kegiatan misalnya Hari Pahlawan, ada kerja bakti membersihkan makam pahlawan, semua dilibatkan. Nah, mungkin juga ada kegiatan misalnya pemerintah daerah punya gawe, kita libatkan misalnya kerja bakti di jalan atau di tempat-tempat tertentu, misalnya di pasar atau di mana. Nah, itu keterlibatan itu saya kira juga perlu, sehingga ini akan menyemangati untuk kebersamaan tadi. Ini kami usulkan. Kemudian untuk pembinaan yang dalam forum yang resmi ini, mungkin dalam bentuk apa itu bela negara atau apa, monggo apakah dilaksanakan mungkin yang tokoh-tokohnya dulu misalnya, nanti dikumpulkan, kemudian ada pembinaan mungkin
sehari 2 hari, baik masalah hukum, masalah wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian ketertiban dan sebagainya. Ini nanti kita atur, kita kemas, kita bisa bekerja bersama-sama antara kita yang ada di perguruan dengan pemerintah ini, termasuk dengan TNI Polri. Nanti kita atur, ya tentunya karena yang ibaratnya yang punya dukungan itu dari pemerintah daerah, hanya dukungan untuk pelaksanaan itu ya kita harapkan pemerintah daerah melalui, kalau di kota ya wali kota, kalau kabupaten melalui Pak Bupati ini bisa mengapresiasi apa yang menjadi kita inginkan ini. Bisa wadahi dan ada peran serta pemerintah. Peran serta pemerintah ini. Kalau masalah pembinaan intern, itu pemberian materi dan sebagainya, saya kira kita semua perguruan lengkap, baik dari sisi rohaninya, baik dari sisi jasmaninya, sudah. Hanya karena itu tadi latar belakang mereka masuk ini kadang-kadang tidak semuanya murni untuk mencari ilmu, tapi ada yang untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, dan yang perlu kita berikan wawasan, baik wawasan kebangsaan, hukum dan sebagainya.